Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berani Melawan Arus. Saudara, pada hari-hari terakhir dikatakan Alkitab akan terjadi masa yang sukar. Dunia menjadi semakin jahat. Namun Tuhan menghendaki agar kita, umat pilihannya, bisa menjadi saksi di ujung akhir zaman ini. Saksi yang dimaksud adalah saksi kebenaran, yaitu menggelar kebenaran di dalam hidup kita. Selama ini kita mungkin sudah merasa belajar kebenaran. Tuhan terus membukakan kebenarannya kepada kita, dan kita pun terus menggali kebenaran yang Tuhan telah berikan. Tetapi semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak mengenakan kebenaran itu. Karena yang Tuhan kehendaki sebelum Dia datang, kita sudah menjadi saksinya. Sebenarnya itu sama artinya kita dipaksa untuk mengenakan atau melakukan kebenaran itu. Sebab Tuhan mau menunjukkan kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar melalui hidup kita. Dengan demikian, hidup kita itu diarahkan kepada kerajaan surga. Saudara, kita tidak boleh cuma tahu, lalu pinter ngomong tentang kebenaran. Tetapi hidup kita harus menunjukkan kebenaran itu sendiri. Padahal yang namanya kebenaran, yaitu kekristenan yang sejati, itu tidak boleh serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Maka kita harus berani melawan arus. Kalau tidak begitu, standar kekristenan kita rendah, dan itu sama artinya kekristenan kita palsu, tidak original, kekristenan yang agamawi, alias bukan kekristenan yang murni. Karena kita berjalan mengikuti arus dunia dan tidak berani melawan arus. Itulah kecerdikan setan. Bagaimana membuat kekristenan tidak nampak palsu, tidak hitam tetapi juga tidak putih, abu-abu. Kristen abu-abu ini tidak melawan arus, tidak membuat hidup kita memiliki perbedaan yang mencolok atau memiliki kontras dengan kehidupan dunia. Kalau kita mengenakan kebenaran yang murni, hidup di dalam kebenaran itu, dan kita berjuang untuk hidup kudus sesuai prinsip-prinsip kebenaran tentunya, maka pasti akan terlihat perbedaan yang kontras atau mencolok. Pertanyaannya, apa ciri seseorang yang hidupnya melawan arus? Cirinya adalah tidak mencintai dunia, hidup dalam kesucian, tekun mencari Allah, bersedia mempersembahkan hidup tanpa batas, tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain dan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ratapan terhadap jiwa-jiwa itu penting, dan itulah hidup yang melawan arus. Jadi bukan hanya sekedar membuat misi-misi penginjilan. Kita percaya ini menjadi peringatan bagi dunia dan khususnya bagi umat Kristen, yang suatu hari orang-orang Kristen tidak bisa beralasan lagi, saya tidak tahu, karena mestinya sudah tahu. Karena kita melihat dan menemukan orang-orang Kristen yang secara konsisten dan konsekuen hidup di dalam kebenaran itu atau mengenakan kebenaran itu. 2 Petrus 2 ayat 3 tertulis, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Isapan jempol di sini maksudnya khotbah-khotbah yang kelihatannya bagus, akademis, tetapi tidak mengubah orang. Karena tidak mengarahkan orang dengan kuat ke langit baru dan bumi baru. Tidak mengarahkan orang secara kuat untuk meninggalkan percintaan dunia.
Kalimat selanjutnya, tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini harus kita perhatikan, apalagi kalau kita hamba Tuhan atau pendeta. Jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak prinsip. Jangan menjelaskan sesuatu yang remeh-remeh. Namun kita harus berani bicara tentang kekekalan, tentang surga neraka, tentang langit baru bumi baru, tentang kehidupan di balik kubur. Harus berani. Di luar itu, saudara, isapan jempol. Kita itu harus berani melawan arus. 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Artinya, baik itu guru palsu maupun malaikat, kalau tidak hidup dalam standar Allah, ya pasti dibuang. Sedangkan di ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat ini akan lebih jelas kalau kita baca Kejadian 6 ayat 5. Begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Pertanyaannya, kenapa Allah menyelamatkan Nuh? Firman Tuhan mengatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya apa? Artinya Nuh adalah orang yang berani hidup melawan arus. Di tengah-tengah jahat dan gelapnya dunia waktu itu, Nuh hidup tidak bercela. Ini melawan arus jika dibandingkan dengan orang-orang yang kecenderungan hatinya selalu berbuat kejahatan. Maka jangan hanya pandai ngomong, tetapi mari kita mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu secara konsekuen dan konsisten. Cepat atau lambat, asalkan kita benar-benar mulai membangun kesucian hidup, kebenaran yang kita tampilkan akan terlihat. Kita mau menjadi berkat, tidak mau jadi batu sandungan. Kita harus berani melawan arus dan tampil dengan warna yang berbeda. Orang lain mau ngomong apa, silahkan, terserah. Kita tidak perlu pedulikan. Ibaratnya ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus pasti menolong kita untuk mencapai tingkat kehidupan yang melawan arus dunia itu. Jadilah pemberita kebenaran, saudara. Bukan dengan ucapan, tapi melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.